Baik, selamat malam Manbanta Kerinana. Mari kita berdoa. Inilah kesukaan kami di bumi selagi menantikan kapankah Yesus Tuhan kami itu datang kembali. Karena kami tahu akan datang harinya Allah Juru Selamat kami akan datang kembali ke bumi menjemput setiap orang yang sudah mengaku, setiap orang yang sudah Tuhan selamatkan, supaya sebagaimana Adam Tuhan taruh di Taman Eden, dan setiap orang yang sudah percaya, maka Tuhan Yesus akan taruh kami di sorga, diam bersama-sama dengan Allah kembali. Itulah kemenangan di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Ada kehidupan yang berharga yang akan datang sekali lagi, jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Dan bahkan kami juga akan memiliki tubuh yang mulia, sebagaimana Tuhan kami Yesus memilikinya. Terpujilah namamu, dan itulah iman kami menantikan kapan Yesus datang kedua kali menjemput kami semuanya. Dalam namamu kami masih bersama-sama memiliki persekutuan antara Yesus dan memiliki persekutuan antara setiap orang yang sudah percaya kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus pernah buat di kota Filipi, dan hari ini pun masih ada kota itu. Karena itu kami rindu supaya Tuhan juga membuka pikiran kami, sebagaimana Lydia Tuhan membuka hatinya sehingga dia dapat percaya dan mendengarkan apa yang hamba-Mu Paulus ceritakan. Kuduskan kami malam ini sebagai umat-Mu untuk bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka surat Filipi. Surat Filipi kita itulah salah satu kota yang pertama dikunjungi oleh Paulus sesudah panggilan Makedonia, sesudah menyeberang dari Troas. Jadi kota Filipi memang satu kota yang sangat bersejarah bagi hidup Paulus dan juga bagi iman Paulus. Karena memang dia tidak memikirkan ke Filipi, tetapi Roh Allah mengarahkan dia 2 kali. Karena memang rencananya mengabarkan Injil adalah di daerah Galatia, ya, di daerah Bitinia. Dan Roh Allah mencegah dia khotbah di situ. Itulah sejarahnya sehingga Paulus sampai di kota Filipi, kota pertama di daerah Makedonia, Eropa hari ini. Mari kita baca Filipi pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, jadi kalau kita renungkan surat Filipi ini, bisa juga kita mencoba mengingat nostalgianya dulu ya. Orang-orang Filipi ini tidak bisa tidak, pasti kita ingat, yaitu adalah Lydia, penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira ya. Iya, jadi kalau dari segi itu kesan kita, teringat kita Kisah Rasul pasal 16 kurasa. Makanya waktu kita membaca Kisah Para Rasul, bisa kita melihat bagaimana kota Filipi dikunjungi oleh Paulus. Satu, tidak ada bait Allah ataupun rumah ibadat orang Yahudi. Karena yang ada hanya tempat mereka berdoa di pinggir sungai. Itu yang diharapkan Paulus, dan memang ternyata itu yang jadi. Dan itulah Lydia tadi ya. Dan di situ dia khotbah. Dan kesan kita sekali adalah Tuhan membuka hati Lydia itu. Itu kesan kita. Baru kita kesan lagi berdirinya jemaat Filipi ini, ada juga yang pengikut roh tenung ya, yang senantiasa mengikuti Paulus ya. Dan roh tenung ini diusir oleh Paulus. Akhirnya itulah sebabnya Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, barulah golongan yang ketiga, itulah kepala penjara Filipi. Waktu Paulus dipenjarakan di penjara Filipi ini, Tuhan buat mujizat, terjadi gempa, dan akhirnya terbuka semua pintu-pintu. Menurut kepala penjara itu, sudah berlarian orang tahanan itu. Dan dia waktu itu mau membunuh dirinya, tapi Paulus katakan, jangan bunuh dirimu, kami masih semua di sini. Nah, singkat ceritanya, dibawanya lah Paulus ke rumahnya, dan Paulus menceritakan Injil kepadanya. Karena ditanyanya, apakah yang harus kuperbuat supaya aku dapat diselamatkan? Jadi buah pikiran jemaat Filipi adalah bagaimana supaya bisa diselamatkan. Karena setiap latar belakang gereja kan berbeda-beda. Jadi jemaat Filipi ini salah satu pertanyaannya kepada Paulus ialah, bagaimanakah caranya supaya aku dapat diselamatkan? Singkat jawabnya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamatkan. Dan mereka selamat seisi rumah. Jadi Paulus dibawa mereka dari penjara sampai di rumahnya, dihidangkannya makanan. Paulus khotbah, semua bekas pukulan yang sudah dibuat orang sama Paulus dibersihkan oleh kepala penjara itu. Itulah kebaikan yang bisa kita lihat.
Baru kalau Lydia ini minta sama Paulus, apa dimintanya? Iya, kalau kau anggap kami ini sudah orang percaya, marilah tinggal di rumahku. Jadi boleh kita katakan jemaat Filipi ini sangat baik dalam ramah tamah ya. Sangat baik dalam pelayanan diakonnya, kerjasamanya baik dengan Paulus dan Timotius. Jadi waktu nanti kita baca suratnya ini, inilah kesan Paulus sesudah dia meninggalkan Filipi pergi ke Roma. Karena suratnya ini nanti kurang lebih Paulus di Roma. Kurang lebih Paulus di Roma kan 2 tahun. Jadi sudah dia meninggalkan Filipi, meninggalkan Efesus, to say goodbye, sampai di Filipi, sampai di Roma, datang lagi orang ini mengunjungi Paulus ke Roma. Barulah nanti keluar suratnya ini dibawa oleh Epaphroditus. Itulah hubungan mereka dengan baiknya antara Paulus dan jemaat. Boleh kita katakan itu. Baiknya antara Paulus dengan jemaat. Tapi kalau itu cara kita khotbah, itu bisa kita melihat hanya kebaikan sesama manusia. Kenapa kita tidak lihat kebaikan Allah bagi jemaat Filipi? Apa kebaikan Allah bagi jemaat Filipi? Satu, kepada Lydia itu apa kebaikan Allah sama dia? Datang Paulus, diutus oleh Allah, baru Allah membuka hati Lydia. Jadi nggak boleh kita lihat kebaikan antara Paulus dan Lydia, kebaikan antara Paulus dengan kepala penjara. Pasti kebaikan Allah kepada jemaat Filipi inilah dasarnya mereka nanti berbuat baik. Itu kurasa pertama kita nostalgia bagaimana perbuatan baik yang Tuhan buat di tengah-tengah umat Filipi. Akhirnya berdiri jemaat ini. Baru lagi kita ingat kebaikan Allah kepada kepala penjara itu. Gempa terjadi di penjara bukan membuat Paulus bisa keluar, tetapi supaya dia memikirkan hal keselamatannya. Dan disitulah Paulus yang sudah diisi dengan keselamatan diceritakannya kepada kepala penjara itu. Nah, inilah kalau kita melihat kebaikan Allah di tengah-tengah jemaat Filipi ini, dan jemaat Filipi ini mengungkapkan kebaikan Allah itu kepada Paulus. Nah, barulah benar kita berteologi. Itulah kurasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Iya, kalau aku membasuh kakimu, basuh jugalah kaki saudaramu. Kalau aku sudah mengasihi kamu, engkau juga hendaklah saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikianlah orang lain tahu bahwa kamu adalah jadi dengan kita dikasihi oleh Allah, dan waktu kita mengungkapkan kasih itulah orang bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Mari kita lihat, itulah latar belakangnya. Masih banyak latar belakangnya. Nanti setiap bagian kita bisa coba pelan-pelan. Jadi kalau Anda mau membaca surat Filipi ini, bacalah 1 kali duduk dengan tema bagaimana baiknya persekutuan ini. Bagaimana baiknya persekutuan yang ada di Filipi. Jangan pula nanti lihat persekutuan Anda yang berkelahi-berkelahi, itu nggak boleh kayak. Bagaimana baiknya persekutuan yang ada di Filipi, karena memang Allah juga baik kepada mereka ini. Baik, di permulaannya dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada. Jadi di sini Timotius kita ingat ya, orang tuanya satu orang Yahudi, ibunya orang Yahudi, bapaknya bukan orang Yahudi. Pada misi pertama orang Derbea, iya dari Listra ya, dari itulah dia diambil oleh Paulus, ikut bersama dengan dia. Rupanya di Filipi
Timotius sangat berharga. Makanya dari Paulus dan Timotius. Karena Timotius ini nampaknya masih ikut Paulus sampai ke Roma. Waktu dipenjarakan di Roma, nampaknya ikut Timotius. Iya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi yang menerima surat ini itulah di jemaat Filipi dan status mereka orang-orang kudus. Nah, bisa kita lihat latar belakangnya ya. Tadinya mereka ini bukan orang kudus. Tetapi sesudah datang Injil, mereka ini menjadi orang yang kudus. Tadi sudah kita lihat satu golongan seorang perempuan yang punya roh tenung. Kan dia bukan kudus di hadapan Allah. Demikian juga kepala penjara mau bunuh diri di dalam penjara karena tahanan dipikirnya sudah lari. Demikian juga Lydia yang penjual kain ungu dari Tiatira, bukan kudus. Dia bekerja masing-masing dalam bidangnya sendiri-sendiri. Yang menjaga penjara di penjara, yang ahli tenung, yang jualan dagang. Jadi sekarang mereka sudah menjadi orang kudus, artinya dia tidak lagi jualan dia, tapi dia sudah berguna untuk kerajaan Allah. Iya, makanya tadi dapat kita bayangkan persekutuan ini tadinya tidak berguna bagi Allah. Jadi apa artinya jemaat yang dikuduskan? Jemaat yang dikuduskan itu artinya jemaat yang berguna ataupun dikuduskan sekarang pekerjaannya untuk Allah walaupun dia bekerja di penjara Filipi. Kan begitu tadi. Waktu dia di dalam penjara sebagai kepala penjara hanya mengurusi penjara itu kerjanya. Tetapi sesudah dia bertobat, sesudah dia menjadi orang percaya seisi rumah, kan langsung tadi dikerjakannya pekerjaan Allah. Diundangnya Paulus ke rumahnya ya. Iya, marilah makan di rumahku. Dibasuhnya semua yang sudah bekas pukulan orang tadi kepada Paulus. Baru didengarkannya lah Injil. Lydia juga sama. Tadinya dia tidak pernah mendengarkan Injil, sekarang dia sudah mendengarkan Injil. Jadi sudah dikhususkanlah orang ini untuk bagian kerajaan Allah dengan mengajarkan pengajaran yang dari Allah sendiri. Makanya dikuduskan artinya diasingkan orang ini. Dikhususkan pekerjaannya untuk memuliakan Allah. Itulah ayat 11 kan tadi kan. Dan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi tadi dia memuji cuma penjara dijagainya. Makanya dipikirnya orang sudah keluar dari penjara, apa dibuatnya? Dia mau bunuh diri. Tadi ahli tenung ini, tenung-tenungnya saja yang diurusnya. Datang Paulus, tidak lagi, dia sudah mengenal kebenaran dan mulai memuliakan Allah dan memuji Allah. Itulah artinya dikhususkan. Itulah artinya dikuduskan. Bagaimana juga Lydia coba. Marilah datang ke rumahku, nompang. Karena hamba-hamba Tuhan ini kan nompang cuma tempatnya. Jadi Lydia sudah menjadi bagian ikut mengambil dalam pelayanan Allah, menolong Paulus, ada tempat tinggalnya, dan dari situlah nanti dia mengabarkan Injil. Inilah gereja kudus. Nah, itulah latar belakangnya. Kalau dari latar belakangnya 3 grup ini, sekarang dikatakannya hai kepada orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Kenapa mereka bisa kudus? Karena mereka ada di dalam Kristus. Kan ingat ya, akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus, dan kamulah rantingnya.
karena hubungan kita. Makanya kita kudus karena mereka sudah percaya akan Yesus waktu mereka mendengar Injil, waktu Paulus permulaan datang. Jadi nama orang ini bukan lagi kepala penjara, bukan lagi ahli tenun, bukan lagi jual kain ungu, tetapi mereka disanggil orang-orang yang kudus, yang sudah mengambil bagian kodrat ilahi dengan hidup mereka, karena mereka ada di dalam Kristus. Kedua, dengan para penilik jemaat. Inilah sering dikatakan penilik sekolah ya. Iya, penilik jemaat. Karena jemaat ini nampaknya bagus organisasinya. Ada jemaat, ada penilik jemaat, dan ada pula diaken. Kan ada 3 di sini. Satu jemaat biasa, kan gini ya, kudus ya. Baru ada penilik jemaat, dan ada pula diaken. Kan masing-masing kerjanya beda ya. Nah, penilik jemaat artinya memelihara jemaat itu, sama dengan penilik sekolah, dipeliharanya jemaatnya ini. Baru kalau diaken apa kerjanya? Iya, seperti tadi, marilah di rumahku numpang katanya pada Paulus ya. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang butuh. Nah, maka dalam cerita ini kepada orang-orang kudus yang ada di dalam Kristus yang tinggal di Filipi. Baru yang kedua kepada penilik, ya kemungkinannya ini pemimpin jemaat, bishop ya. Iya, overseer namanya ya. Ya, bishop dia. Jadi Filipi ini rupanya ada bishopnya yang menjaga jemaat ini. Dan ada lagi diaken. Baik, inilah yang menerima surat. Supaya nanti bisa kita lihat, inilah yang menerima surat itu. Barulah ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini kita mencoba satu kata secara teologi. Ayat 2. Kasih karunia, itu kita sudah lewatkan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kalau kita katakan Bapa kami yang di sorga, bagaimana pengertian kita? Saya sedang mempelajari ini, dan tadi juga kebetulan saya bisa beli buku dan saya baca. Apakah artinya Bapa yang di sorga? Baru kita ingat lagi, satu orang pun tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus ya. Iya, baru tadi pagi aku telepon, apa maksudnya Bapa? Kenapa kita memanggil Allah itu Bapa? Supaya nanti pengertian kita ini benar. Iya. Itu kurasa Anda langsung jawab Roma pasal 8 itu 15 kalau Anda belum biasa. Roma 8 ayat 15 dan Galatia pasal 4 ayat 6 kurasa. Iya. Kita coba kalau belum, nanti kita jelaskan sangat sederhana sehingga kalau kita berdoa kepada Allah Bapa kita, apa yang kita maksudkan? Dan kalau kita berdoa, ya Tuhan Yesus, apa maksud kita waktu kita berdoa? Dan ya Allah kami yang diam di sorga, apa maksud kita? Hanya mungkin gak pernah kan berdoa, ya Roh Kudus gitu ya. Sembuhkanlah anakku yang sakit ini. Saya tidak tahu, mana tahu ada, tapi entah nggak adanya aku pikir. Nah, Roma 8 kita tadi bilangnya 15 ya. Iya, saya baca ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu kan bahasa Aramik. Bahasa Indonesianya, ya Bapa. Inilah makanya kita bisa memanggil Bapa. Karena kita sudah memiliki roh Allah di dalam diri kita dan kita menjadi anak-anak Allah.
Jadi kalau kita memanggil Bapa, itu berarti memanggil apa? Ya, nggak ada bedanya. Memanggil Yahweh juga, Allah juga sama, nggak ada bedanya. Hanya dalam komunikasi kita dengan Allah ada bentuk manusiawinya. Kan Bapa itu kan hubungan keluarga ya. Iya, itu saja kurasa yang bisa benar. Tapi kalau itu Anda tidak miliki, waktu Anda memanggil ya Bapa, dan Anda tidak membayangkan Anda memanggil Bapa itu seperti Abraham memanggil Allah. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah salah Anda berdoa kepada Bapa. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan apa? Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di Bapa di situ dipakainya karena dia adalah anak sendiri. Nah, makanya di dalam dalam bagian kita ini tadi, kalau kita memanggil Bapa kami yang di sorga, seperti Matius pasal 6, itu langsung bayangan kita adalah Allah kami yang ada di surga, baru benar. Iya, kenapa bisa kita memanggil Bapa? Karena roh Allah ada di dalam diri kita, sehingga roh yang ada di dalam diri kita itu bisa memanggil, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana kita anak-anak Allah, bisa kita memanggil Bapa kita yang di surga. Tetapi bisa juga kita memanggil, aku memanggil Allahku, kan gitu ya. Yesus anak Daud, kan gitu kata orang buta ya. Sembuhkanlah, biarlah aku bisa melihat lagi, katanya kan begitu. Nah, itulah dia. Nah, makanya kalau Bapa di sini artinya tidak ada bedanya dengan Yahweh. Makanya dikatakannya tadi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu ada 3 ya. Tuhan juga itu Yahweh. Yesus itu kita juga sama, Joshua. Barulah Kristus adalah Mesias. Ini menyangkut soal jabatan ya. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Iya, karena tadi apakah aku buat supaya aku percaya? Ingat apa jawab Paulus? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seistri rumahmu akan selamat. Iya, nggak dibawanya dia percaya kepada Allah, tapi dibawanya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seistri rumahmu selamat. Jadi mari kita coba renung-renungkan pelan-pelan. Oh, percaya. Ya, umpamanya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih apa? Allah ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah pasti Yesus ya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makanya inilah juru selamat. Tapi mungkinkah juru selamat tidak Allah? Makanya waktu Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu diampuni," orang-orang Farisi langsung tidak setuju. Karena bagi orang Farisi dan bagi kita juga semua, kalau bukan Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa. Nah, tapi di situ dipakainya namanya anak manusia. Makanya anak manusia juga di situ artinya sama dengan Yahweh sendiri. Iya, hanya kembali lagi kepada itu tadi. Kalau kamu percaya kepada, mari kita baca. Mana tahu ada yang tidak mengikuti Kisah Rasul 16 pada waktu itu. Nanti apa bilang orang ini? Aku kok nggak pernah dengar katanya. Ya maklumlah, namanya kan siarannya. Ya mana tahu dia sedang masak. Ya mana tahu dia sedang bocor ban mobilnya. Kan nggak benar dia. Iya, makanya kita harus baca. Jangan nanti kita katakan orang nggak dengar ya. Itu Kisah Rasul 16 ya, ayat 33.
Satu, inilah yang salah satu anggotanya menjadi diaken tadi ya. Mungkin dia yang menjadi apa tadi? Penilik jemaat ya. Ya, kemungkinan dia ini kepala penjara ini. Ya. Nah, saya baca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kan pas ya? Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi inilah dasarnya di sini kita tidak lupa. Kalau kita katakan Bapa, yang kita maksudkan itu adalah Yahweh. Kalau kita memanggil Tuhan Yesus Kristus, yang kita maksudkan itu adalah Yahweh yang pencipta langit dan bumi. Hanya dia tidak seperti Yohanes. Kalau Yohanes kan pada mulanya firman katanya ya. Nah, firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Begitu dia ungkapkannya. Baik, itulah eksegesi kita ayat 2. Mari kita lanjutkan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Apa kesan kita tiga ini? Pasti kamu katakan maksud eksegesinya di sini, Paulus mengungkapkan keadaan hidupnya, gitu ya? Iya kan? Aku mengucap syukur setiap kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Berapa kali akunya di situ? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus mengungkapkan pribadinya dalam persekutuan ini. Apa yang dia buat kalau dia mengingat jemaat Filipi. Kan begitu di sini ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Makanya persekutuannya bagaimana? Baikkah? Atau kalau persekutuan kita nggak baik dengan orang, bagaimana kita berdoa coba? Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosamu tidak akan diampuni. Kan begitu di sini ya. Jadi kita nggak bisa mengucap syukur mengingat orang kalau dosanya belum kita ampuni. Makanya di sini temanya persekutuan mereka begitu baik. Ya karena sering waktu kita berdoa kan kita ingat orang lain. Apalagi barusan kita berkelahi dengan dia ataupun sakit hati, asal kita ingat, pajamkan mata kita, apa yang kudoakan ya gitu. Jadi mulailah kita pikir-pikir, nggak usah didoakan, kita pikir. Jadi sangkut-sangkutlah kita berdoa. Makanya di sini ayat 3 ini pribadi Paulus diungkapkannya dengan Allah, hubungannya dengan jemaat. Nah, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Tadi waktu saya kirim latar belakangnya surat Filipi, mungkin Anda bisa melihat ini. Tujuan surat Paulus di sini adalah untuk, salah satu ialah untuk menguatkan jemaat Filipi. Bagaimanakah caranya bisa menguatkan jemaat? Coba. Pasti kita katakan apa? Ingat dia di dalam doa. Itulah membuatnya Petrus gugur pun imannya. Nggak bisa gugur ya. Karena Tuhan Yesus sudah mendoakan dia. Nah makanya nanti kalau Anda baca surat Filipi ini, aku mau mempelajari bagaimana Paulus menguatkan jemaat Filipi ini dalam suratnya. Satu tema ini aku mau bahas sampai selesai 4 pasal gitu. Supaya nanti waktu kita lihat juga bagaimana aku bisa menguatkan imanku. Karena itu salah satu tema yang paling menonjol dalam surat Filipi. Paulus mau menguatkan iman jemaat Filipi. Ya, itu makanya bersukacitalah senantiasa. Aku katakan bersukacitalah senantiasa ya. Baik. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau Anda ingat teman-teman mengucap syukurkah? Oh, aku mengucap syukur temanku yang satu ini sangat baik kepada aku. Atau temanku yang satu ini asal kami jumpa tak pernah cocok. Bisa ya? Apapun idenya nggak pernah kami bisa sama. Tapi Paulus tadi latar belakangnya kita sudah ingat ya.
Itu membenahi hidup kita waktu kita membaca surat ini. Sehingga Paulus secara pribadi mengungkapkannya kepada Allahnya, supaya jemaat Filipi sangat terkesan akan hidup Paulus, dan kalau boleh bisa menguatkan iman mereka, karena Paulus senantiasa mengingat mereka di dalam doanya. Ini SMS-nya pun gak datang-datang 5 tahun. Bagaimana kita bisa buat? Aku pernah dengar cerita begini. Hello, katanya. Siapa ini? Siapa? Oh, kupikir kau sudah mati. Kenapa kau bilang kayak gitu? Bilang tak pernah lagi di teleponnya sesudah 2 tahun dia dilanda. Oh begitu rupanya, aku pikir. Nah, itu kan membuat iman kita bisa dikuatkan kalau ada sahabat kita yang mendoakan kita. Nah, 4. Dan setiap kali aku berdoa, jadi bukan satu kali dia ya, setiap kali, berarti berulang kali ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Jadi siapa tadi semuanya? Jemaat yang kudus. Siapa lagi tadi? Penilik. Siapa lagi? Diaken. Iya, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itu apa artinya? Bisakah ini menguatkan iman jemaat? Pasti tahu kita apa? Waktu mereka meninggalkan Efesus dengan tangisan air mata. Sekarang Paulus di dalam penjara di Roma, mereka bisa lihat bahwa Paulus ini walaupun dipenjarakan di Roma, kalau dia mendoakan jemaatnya bukan menangis dia, tetapi dengan sukacita. Maka persekutuan antara Paulus dengan jemaat, oh sukacita rupanya Paulus walaupun dia di dalam penjara, walaupun sudah jauh dari Filipi ke Roma. Maka diungkapkannya keadaannya waktu dia berdoa, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tidak dia kecewa walaupun dia ada di dalam penjara. Nadanya menguatkan iman jemaat Filipi itu. Paulus bisa bersukacita karena memang dulu pun waktu dia di penjara Filipi, sukacita dia atau enggak? Iya kan itu maksudnya. Inilah dia mengungkapkan nostalgia yang lama. Mereka menyanyi memuji Tuhan dan terjadi gempa bumi kan begitu ya. Oh ini dia sama. Nah ini membuat, nah kayak tadi kalau coba Anda mengarangnya, bagaimana Paulus menguatkan jemaat ini, itulah salah satu dia bersuka cita. Bisa dilihat orang itu kemenangan Yesus dari hari ke hari di dalam pengalaman Paulus untuk jemaat bisa bertahan. Ini kata Warib nande matindai me kata. Apa kita nggak lemas melihatnya? Kalau nande mati me katanya dia. Iya, kalaupun ada tadi makanan, nggak bisa lagi kita makan. Sudah berubah enaknya pisang gorengnya, sudah menjadi pahit ya. Ini di penjara pun dia, di Filipi bersukacita dia. Dan mereka lihat ada pertolongan, terjadi gempa bumi. Di Roma pun nanti dilihatnya juga nggak pernah redup. Pengharapannya akan Allahnya yang dia percayai itu. Marilah kita ungkapkan bagaimana supaya iman kita ungkapkan dalam segala hal, memungkinkan iman orang bisa dikuatkan dalam semua hidup kita. Baik, ayat 4, ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi sini ada dasarnya ucapan syukurnya tadi karena persekutuan antara orang Israel, antara jemaat Filipi dengan Paulus sampai hari ini mereka masih memiliki persekutuan berita Injil. Jadi dia bukan memiliki persekutuan secara organisasi gereja Filipi, walaupun memang jemaat Filipi ini, tetapi dia memiliki berita Injil. Itulah persekutuan mereka. Persekutuan Injil. Apa maksudnya persekutuan Injil ini? Pasti tadi sudah kita ceritakan. Marilah tinggal di rumahku. Nah,
Karena nanti surat Filipi ini salah satu tujuannya adalah menyatakan utusan jemaat Filipi itu namanya Epaphroditus sudah membawa persembahan mereka ini ke Roma. Sesudah sampai dia di Roma, makanya ditulisnyalah surat ini lagi supaya nanti Epaphroditus ini membawa surat ini kepada jemaat. Itu mari kita lihat, kurasa itu pasalnya berapa ya? Belum ada yang baca ya? Pasal 4 kurasa. 18. Iya, berapa dalam Filipi itu? 18. 18? Iya, 18. Filipi pasal 4 ayat 18. Inilah yang dimaksudkannya persekutuan Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sampai sekarang, sampai surat ini ditulis. Itulah persekutuan mereka, 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu, aku berlimpah karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Iya, itulah persekutuan Injil mereka. Dari hari pertama, marilah ke rumahku. Kepala penjara juga dibawanya Paulus makan di rumahnya malam itu, kan begitu ini. Iya, itulah persekutuan berita Injil. Orang Filipi ini mengambil bagian terus dalam pekabaran Injil Paulus dalam membantunya. Dan bagaimana kalau kita lihat lagi, bagaimana Paulus menguatkan jemaat ini dari ayat 18. Wah, ini sudah pindah kita sedikit ya. Ini namanya teologi aplikasinya. Kumasukkan supaya kita mampu satu hari. Bagaimana Paulus menguatkan iman jemaat Filipi dari kalau kita baca 18. Dah ada yang dapat? Kalau belum ada yang dapat, besok SMS kan. Kalau sudah dapat, oh sudah dapat aku. Umpamanya, saya baca sekali lagi. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi ada keperluan Paulus, sudah diterimanya ya. Malah lebih daripada itu. Jadi Paulus sudah berkelebihan karena Epaphroditus ya. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Karena itu yang membawanya ke penjara Roma. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kuatlah iman orang Filipi bahwa persembahan yang dikirimkannya lewat Epaphroditus itu baik untuk Paulus sudah berkelimpahan dia, tetapi lebih daripada itu. Bahwa itu adalah persembahan yang harum. Tahu kita persembahan yang harum perjanjian lama ya? Iya, karena Allah mencium persembahan yang harum, maka Allah menyesal. Katanya kepada Nuh ya, maka aku kapanpun tidak lagi akan menghancurkan bumi dengan air bah. Itulah yang dibayangkan Paulus waktu dia mengatakan persembahan yang berbau harum. Persembahan apa lagi? Yang disukai, seperti Kain dan Habil. Persembahan Habil diterima oleh Allah, tapi persembahan si Kain tidak disukai oleh Allah. Satu lagi apa? Dan berkenan kepada Allah. Sangat damai hati orang Filipi mendengar surat ini, bahwa persembahannya itu rupanya bukan hanya mencukupkan keperluan Paulus di Roma, tetapi hubungannya dengan Allah, bahwa waktu dia memberikan persembahan ini berkenan di hadapan Allah, Allah yang menerimanya. Dan sesudah itu diberikan Allah kepada Paulus sebagai hambanya, supaya Paulus bisa 2 tahun di rumah yang dia sewa di Roma. Jadi dengan itulah dia sudah berkelimpahan, karena utang piutangnya bisa ditutupi oleh persembahan yang dibawa oleh orang Filipi ini, yang diantarkan oleh Epaphroditus ini. Bisa kuat imannya kah? Ini enggak, persembahanmu pun limpernya. Ya itu kan mengecewakan ya. Persembahanmu pun begitunya, enggak usah kau. Itu namanya bukan menguatkan iman jemaat
Filipi. Berarti jemaat Filipi tahu sekali bahwa apa yang dibuatnya ini berkenan kepada Allah. Jadi ada sangkut pautnya apa yang diperbuat mereka, hubungan mereka dengan Allah. Allah menerimanya dengan harum, Allah menyukai persembahan itu, dan Allah berkenan menerima persembahan itu. Kuatlah iman Epaphroditus yang membawa persembahan itu, walaupun begitu jauh dari Filipi, walaupun dia hampir mati, kan begitu dalam ceritanya ini. Nah, jemaat Filipi juga waktu membaca surat ini, legalah dia, karena apa yang dibuatnya. Tak ada enaknya seperti seorang mama kalau masakannya enak, ikan arsiknya itu dan anaknya makan dengan lahap, kan senanglah mamanya melihat apa yang dibuatnya ini. Sangat menenangkan, walaupun tadi capek dia memasaknya. Itulah yang bisa menguatkan iman jemaat Filipi. Ini tidak. Persembahanmu pun 5.000-nya. Untuk beli sudah untuk pecal pun enggak juga. Lemaslah orang kalau persembahannya tidak diterima oleh Allah. Kan tadinya dia mau memberi kepada Allah, dan Paulus berani mengatakan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu bukan bahasa basinya Paulus. Kemungkinannya Paulus bayangkan waktu itu berapa bulan baru bisa dia sampai dari Yerusalem menuju Roma. Sebagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Isa itu, kurasa 3 hari dia berjalan naik ke gunung Moria. Ini juga begitu jauhnya Epaphroditus membawa persembahannya itu dari Filipi. Maka Paulus dasar keyakinannya ini berkenan di hadapan Allah. Baik, itulah temanya. Makanya dikatakannya tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi karena pemberian tadi, Paulus mengucap syukur. Kan puas sekali hati orang Filipi. Oh, karena persembahan kita tadi, dia mengucap syukur kepada Allah. Ini karena perbuatan kita jahat. Iya, orang ampunilah dosanya sebagaimana dosaku sudah diampuni. Itu pun dengan nada bergumul. Kalau diampuni Tuhan pula nanti diberkati dia. Aku tadi sudah menderita. Ya, itu enggak menguatkan. Makanya waktu ku baca tafsiran salah satu ialah inilah dia. Karena mempersiapkan surat Filipi ini, tahu kalian, tahun 2018 tanggal 25 bulan 7 di Cendu, waktu aku masih di China, sudah ku baca dengan tema Filipi adalah buku fellowship, dengan persekutuan yang menguatkan satu dengan yang lain. Ya, itulah enaknya. Baik, makanya ku buat catatanku di sini. Cobalah baca dalam persekutuan. Paulus menguatkan mereka, apa saja pun bisa dilihatnya untuk menguatkannya. Karena apa saja pun bisa kita juga rongrong iman orang lain, kan begitu ya. Iya, inilah dia dalam persekutuan. Oke, karena itu aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Inilah berita persekutuan di dalam dunia misi. Secara organisasi nggak ada hubungan, tapi kita punya hubungan dalam berita Injil. Makanya saya punya persekutuan dalam berita Injil. Bukan saja dengan teman-teman dari gereja ke Moria, tapi juga dengan teman-teman yang bukan dari gereja kita. Tetapi kami memiliki persekutuan Injil satu dengan yang lain. Iya, itulah di sini. Mari kita lanjutkan ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, ini Yesus ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, di sini bagus sekali. Apa yang diungkapkan Paulus dalam ayat 6 ini? Oke, agak lebih dalam sedikit. Kalau ayat 6 ini harus dilihat dari teologi aplikasinya. Iman Paulus melihat bagaimana jemaat Filipi ini berdiri. Sudah jelas ya, kita sudah tahu itu ya, bagaimana jemaat ini berdiri. Dan di sini diungkapkannya bahwa apa yang dimulainya yang baik di antara kamu
Apa yang baik di antara orang itu? Tuhan membuka hatinya, kan begitu? Karena kalau bukan Tuhan yang memulai, apapun kita kerjakan akan runtuh semua. Nah, ini teologi di sini yang paling penting. Makanya kalau kita belajar teologi salah satu, sebelum aku lupa ya, bisa kita ungkapkan satu, tapi mari kita lihat kebenarannya di dalam Alkitab. Satu chapter itu, satu hal, bagian pasal itu, baru kita lihat dalam satu buku, baru kita lihat dalam Perjanjian Baru, dan baru kita lihat dalam keseluruhan Alkitab. Untuk membuat ini lebih jelas, saya teringat Matius 15 ayat 13. Itu kita baca. Matius 15 ayatnya yang 13. Dengan keyakinan Paulus bahwa perbuatan baik yang sudah dimulai oleh Yesus akan diteruskannya sampai akhir kedatangannya kedua kali. Apakah dia ingat Matius 15 ini ayatnya yang ke-13? Apa dikatakan Matius 15 ayat 13? Sudah lihat masing-masing? Sudah bisa ya? Saya baca, saya belum dapat. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nanti pasti tahu Anda konteksnya kisah Rasul Matius 15 ini adalah apa? Perintah adat istiadat. Saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini warning, peringatan kepada kita. Umpamanya tadi di sini saya baca, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dalam bagian ini 2 kali tentang akhir sampai datang, itu 10. Sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi apa yang dimulai di tengah-tengah jemaat Filipi ini? Allah yang memulainya, Dia yang menanamkannya, maka Dia yang akan melanjutkannya. Kita ingat tadi pergumulan Paulus, tidak mau ke Filipi, dia mau ke daerah Bitinia, dan dia mau ke daerah Galatia, tetapi tidak. Sampai di Troas, barulah Tuhan memberikan penglihatan untuk menyeberang ke Makedonia, dan sampai di Makedonia masuklah kota Filipi. Inilah permulaan baik yang sudah Tuhan mulai. Dan sesudah itu, bagaimana pula pertobatannya Lydia? Siapa yang membuat Lydia bertobat? Itu katanya apa? Tuhan membuka hatinya Lydia sehingga dia mempercayakan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan yang punya roh tenung, yang tadinya dia diikat, apa yang dimulai Tuhan dari dia, dilepaskan Tuhan dia dari kuasa kegelapan dan kepala penjara. Dibuat Tuhan gempa bumi di penjara supaya dia bisa bertanya kepada Paulus, apa yang harus kubuat supaya aku bisa selamat? Inilah perbuatan Tuhan. Nah, Paulus kembali lagi kepada teologi yang tadi, menguatkan iman jemaat Filipi bahwa Allah yang akan melanjutkannya karena Dia sudah memulainya yang baik daripadamu. Walaupun aku sudah di Roma, kamu masih ada di Filipi, Allah kita yang sama yang memulainya itulah yang akan memeliharakan kamu sampai Kristus datang kedua kali. Nah, maka Tuhan Yesus dikatakan apa? Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akarnya. Ini mendalam bagi kita, baik sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai menguatkan iman orang. Apa yang kumaksudkan? Kita harus perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja membuat orang lahir kembali. Kalau bukan Roh Kristus yang membuat dia lahir kembali, kita sendiri yang menanamkannya, maka nanti dicabut itu.
Karena bukan Allah yang memulainya. Kita sendiri memulainya, maka kita jugalah menyelesaikannya. Masih ku ingat kurasa Hadikam mulai bayundu, itu cakap karo ya, itulah istilahnya. Hadikam memulai bayundu. Bayun itu apa ya? Ya, membuat sumpit dulu, membuat tikar dulu ya. Nah, kalau kam memulai bayundu, maka kam kalah dungisa. Langisa tindun dungisa. Hadikam Malaysia. Tapi kalau Allah yang memulainya. Nah, makanya di sini tidak bisa kita lupakan akan keselamatan yang Allah yang buat, maka dialah yang akan melanjutkannya. Itu kan menguatkan iman mereka. Jadi teologi aplikasinya di sini, perhatikanlah dari mana kita mulai kehidupan rohani kita ini. Dari mana kita mulai pekerjaan yang kita mulai ini. Apakah kita sendiri yang memulainya, maka kitalah menyelesaikannya. Nah, di kamar ban bayundu kamlah dungisa. Tapi kalau memang karena roh Allah membuat kita lahir kembali, maka roh Allah yang memulainya ini akan melanjutkannya sampai Kristus datang kedua kali. Inilah jaminan keselamatan itu. Walaupun nanti disambungnya di sini, kita harus mengerjakan keselamatan itu karena Dia sudah melakukan yang baik bagi kita, sehingga kita pun ikutlah melakukan yang baik itu. Karena nanti jumpa kita kerjakanlah keselamatanmu, karena Dia sudah seperti tadi kan dikerjakan mereka. Di mana dikerjakannya? Terus dia hidup di dalam persekutuan Injil dengan Paulus. Walaupun Paulus sudah di Roma, tapi mereka masih ingat untuk membantu penginjilan Paulus, mengirim Epaphroditus ke Roma. Walaupun nanti Epaphroditus juga sakit, tapi karena Allah yang memulainya mereka dulu begitu baiknya dalam penginjilan, sekarang pun Allah juga yang akan melanjutkannya. Inilah teologi aplikasinya. Makanya pengalaman Paulus ditolak di Betania itu, masuk dia ke Roma, masuk dia ke Troas, itu memungkinkan dilihatnya pekerjaan Allah di Filipi bukan karena keinginannya, bukan karena strateginya memilih kota-kota yang besar dalam misinya, bukan dia mau mengabarkan Injil ke Roma karena ke Eropa karena nanti dibayangkannya bahasa Inggris akan menjadi bahasa Injil. Bukan, karena Allah yang memulainya. Bolehkah kita di sini merenungkan bagaimana caranya kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dan itu bukan karena kemauanku, tetapi karena kehendakku. Seperti perempuan Lydia ini, memang Tuhan membuka hatiku sehingga aku memperhatikan apa yang dikatakan Allah, dan Tuhan membukanya, dan Lydia itu menjadi percaya. Dan apa yang dikerjakan Lydia sesudah dia selamat? Kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang dikerjakan Lydia sesudah dia selamat? Marilah numpang. Itu bagiannya untuk melanjutkan keselamatan yang sudah dia terima, supaya dia mengambil bahagian sebagai orang kudus. Bukan saja lagi jual kain ungu dari Tiatira untuk mengumpulkan uangnya. Dia sudah ambil bagian dalam keselamatannya untuk memajukan Injil. Nah, inilah yang dimasukkan dalam kerjakanlah keselamatanmu. Sehingga keluarlah ayat ini, bahwa Allah yang sudah mengerjakan kebuatan baik bagimu. Dan didengar oleh Lydia ini. Apakah dia enggak kuat imannya? Oh, Allahnya rupanya dulu buatnya, sehingga aku bisa percaya, dan sekarang aku mengambil bagian dalam persekutuan Injil, dan itu kulanjutkan. Maka Allah yang sudah memulai pekerjaannya, dialah yang akan menyelesaikannya. Siapa itu waktu dia kasih persembahannya, karena nggak dibakar Tuhan, diambilnya api untuk membakarnya. Itu kan ada di perjanjian lama ya, nggak terbakar lah, karena bukan Allah yang membakarnya, malahan Allah marah kepadanya. Demikianlah hidup kita. Nah, kan tidak salah ya. Maka surat ini menguatkan semua orang Filipi. Mereka tidak gentar akan hari depannya, karena Allah yang memulainya, maka Dia yang akan melanjutkannya sampai Dia datang kedua kali.
Dan Paulus mengungkapkan keyakinannya di sini. Aku, anda kamu sendiri pelabu yakin. Ya kan ini keyakinan Paulus kan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Gitu. Makanya pemimpin itu harus memiliki sesuatu apa yang dia lihat, yang Tuhan buat, sehingga dia katakan, aku yakin dalam soranang megang lang laku ya. Makanya jemaat Filipi tadi terhiburnya bukan main. Karena dulu begitu mereka bersama-sama dengan Paulus, sekarang sudah jauh. Dan Paulus masih mengungkapkan imannya yang dulu dan sampai sekarang. Kan itu dikatakan di sini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Apakah pekerjaan yang baik? Membuangkan roh tenung kan itu tadi ya. Iya, hidup tanpa Kristus kan itu nggak baik ya. Sekarang baik. Nah sekarang apalagi yang baik? Seisi rumah menjadi orang percaya. Apalagi yang baik? Mereka ikut ambil bagian dalam persekutuan Injil. Dan Paulus katakan itu. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Dan di dalam hal inilah bisa kita baca lebih dalam nanti. Kalau Anda mau melihatnya, inilah rupanya. Makanya tidaklah salah kalau kita pilih surat Filipi dalam persekutuan. Dan temanya, salah satu tidak bisa lupa, bagaimana Paulus menguatkan jemaat Filipi yang sudah begitu jauh. Dan yang sudah mungkin dia tidak kembali lagi ke Filipi. Bagaimana menguatkan jemaat ini. Dan dia melihat bahwa Allah yang memulainya, maka dialah yang akan melanjutkannya. Dan aku yakin sepenuhnya. Makanya jauh lebih baik kalau kita melihat dulu, ini pekerjaan Allah, diakah memulainya atau aku yang mulainya. Kalau aku yang memulainya, aku kangen kari dungisa. Tapi kalau Allah yang memulainya, maka kita hanya berpartisipasi di dalamnya. Kerjakanlah keselamatanmu, ikut kita di dalamnya. Tetapi dia yang memulainya, maka dia jugalah yang akan melanjutkannya. Jadi kalau kami yakin pertobatan kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Lydia ini, maka malam ini Yesus yang membuat Anda akan memelihara Anda sampai Yesus datang kedua kali. Dan aku yakin hal itu, sebagaimana aku yakin di dalam diriku sendiri, dia yang memulainya, maka dia yang akan melanjutkannya. Sehingga iman saudara dan iman saya bukan terletak di dalam diri kita, tetapi terletak di dalam dia yang sudah memulai. Pekerjaan Roh Kudus membuat kita lahir kembali. Kita bersedia membuangkan roh tenung kita. Kita bersedia mengambil persekutuan di dalam Injil. Maka dialah akan melanjutkan keselamatan kita ini, pekerjaan yang baik ini, sampai Yesus datang kedua kali. Kita selesaikan sampai ayat 6 ini. Besok minggu kita bisa sambung lagi. Mari kita berdoa. Benarlah Tuhan kami Yesus, bahwa apa yang Yesus mulai membuat kami bisa dilahirkan kembali. Dan sampai hari ini jatuh bangun kami pun kami tahu. Tetapi karena Tuhan Yesus yang memulainya, Roh Kudus yang membuat kami dilahirkan kembali, Tuhan yang membuka mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti rahasia Injil. Kami mengucap syukur kalau malam ini iman kami bisa dikuatkan, bahwa Tuhan kami Yesus sendiri jugalah yang akan melanjutkannya sampai Yesus datang kedua kali. Kalau ada di antara kami yang sudah ragu-ragu, kuatkanlah iman mereka supaya mereka tahu bahwa Engkaulah yang memulainya dalam pertobatannya. Dia membuangkan jimatnya, mengikut Yesus. Dan sekarang kalau dia mundur pun, Tuhan kami Yesus, kuatkanlah kembali. Karena Engkau sendirilah yang dapat menguatkan iman saudara kami itu. Karena kami tahu Allah yang dulu memulainya, maka Allah juga akan menjaminnya sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga. Damai sejahtera-Mu memelihara hati kami. Dan besok hari Minggu kami kembali lagi beribadah bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.